Nah, yang keempat yaitu kita akan membahas terkait dengan desa dan desa adat. Desa ataupun yang disebut dengan nama lain itu memiliki karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia ya. Jadi berbeda dengan desa adat ya, ataupun disebut dengan nama lain, memiliki karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat ya, yang masih kuat, masih kental dalam wilayah tersebut, terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Yang ketiga yaitu desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun, tetap diakui oleh negara. Oke, pada dasarnya satu masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip, yaitu genealogis, teritorial, dan gabungan genealogis dan teritorial. Maksudnya adalah genealogis itu desa yang terbentuk karena berdasarkan keturunan ya. Jadi ada desa yang pada awalnya itu merupakan kumpulan dari orang-orang dengan nenek moyang atau keturunan yang sama. Kemudian ada juga desa yang terbentuk desa teritorial ya, desa yang terbentuk dari bukan karena keturunan tapi karena geografis, kemudian karena kesamaan pekerjaan dan sebagainya. Ini tidak serta-merta berdasarkan atas keturunan dan atau gabungan dari genealogis dan teritorial ya. Itu gabungan antara keturunan dan juga berdasarkan teritori atau wilayah. Nah, yang diatur dalam undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Ya. Nah, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, ya, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Jadi di berbagai macam daerah di Indonesia berbeda penyebutan antar desa ya, seperti di Sumatera Utara itu disebut dengan huta atau nagori, di Aceh disebut dengan gampong ya, di Minangkabau disebut nagari, di Sumatera bagian selatan disebut dengan marga, di Lampung disebut tiuh atau pekon, di Bali disebut dengan desa Pakraman atau desa adat di Bali, Toraja disebut dengan Lembang, ya, Lembang, kemudian di Kalimantan disebut Banua dan sebagainya. Dalam perkembangannya desa adat telah berubah menjadi lebih dari satu desa. Nah, dalam hal ini status desa itu bisa berubah. Jadi undang-undang ini memungkinkan adanya perubahan status ya, seperti desa atau kelurahan berubah menjadi desa adat, ataupun sebaliknya desa adat berubah menjadi desa ataupun kelurahan ya. Semuanya tergantung dengan perkembangan masyarakat dan atas prakarsa masyarakat ya. Jika dianggap bahwa desa ataupun kelurahan yang sudah terbentuk itu seharusnya bisa dikembalikan menjadi desa adat ya, misalnya nilai-nilai sosial budayanya masih tinggi, masih kental, maka bisa atas prakarsa masyarakat diusulkan untuk perubahan status ya, dari desa ataupun kelurahan menjadi desa adat, ataupun sebaliknya ya, jika dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tidak mempertahankan lagi nilai-nilai sosial budaya ataupun sistem pemerintahan adat yang pertama kali terbentuk, maka desa adat juga bisa mengusulkan untuk berubah menjadi desa ataupun kelurahan. Yang kelima adalah terkait dengan kelembagaan desa. Nah, dalam undang-undang ini lembaga pemerintahan desa ataupun desa adat itu terdiri dari beberapa unsur ya, yaitu pertama pemerintah desa atau pemerintah desa adat dalam penilai eksekutif, dan badan permusyawaratan desa atau badan permusyawaratan desa adat. Kemudian ada lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Nah, kemudian kepala desa ataupun desa adat itu merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
kepala desa ini memiliki peranan penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan juga sebagai pemimpin dalam masyarakat. Jadi ada dua fungsi dari kepala desa atau kepala desa adat ini. Sehingga dengan posisi seperti itu, maka prinsip pengaturan tentang kepala desa adalah pertama, sebutan kepala desa itu disesuaikan dengan sebutan lokal. Kemudian kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa atau desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dia tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, dia juga sebagai pemimpin bagi masyarakat di desanya. Kemudian pemilihan kepala desa dilakukan secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat. Tapi juga dimungkinkan bagi desa adat untuk melakukan pemilihan atau suksesi kepemimpinan kepala desa atau nama lain itu menggunakan mekanisme lokal ya. Mungkin ada yang masih menggunakan mekanisme keturunan atau mekanisme musyawarah mufakat dari para elit politik, elit lokal di desa, maka itu masih dimungkinkan bagi desa adat. Kemudian pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik ya. Jadi berdasarkan basis perseorangan, tidak melalui partai politik, sehingga juga dilarang bagi kepala desa untuk menjadi pengurus partai politik. Kemudian mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel dengan didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Karena memang perkembangan sekarang desa tidak bisa lagi seperti dulu yang hanya mengatur tentang hubungan fungsional sosial masyarakat ya, karena sekarang sudah semakin kompleks tentang keuangan, kemudian pengelolaan pembangunan dan sebagainya semakin kompleks, maka diharapkan agar lebih akuntabel dengan berprinsip kepada tentunya tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian lembaga desa khususnya BPD itu dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting ya. BPD memiliki fungsi dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan bersama desa, pemerintahan desa bersama kepala desa harus memiliki visi dan misi yang sama dengan kepala desa, sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa karena kepala desa itu dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Nah, yang keenam, dalam undang-undang ini juga diatur terkait dengan BPD, ya, Badan Permusyawaratan Desa, ya, atau nama lain di setiap desa mungkin berbeda. Adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil. Jadi BPD ini terdiri dari wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah. Ya, setiap wilayah di desa bisa jadi dusun dan sebagainya, dan ditetapkan secara demokratis. Demokratis ini memiliki makna yang luas, ya, tidak hanya dipilih secara langsung, ya, tapi BPD demokratis ini juga bisa diartikan sebagai pemilihan para anggota BPD melalui cara-cara lain, ya, misalnya musyawarah, mufakat dan sebagainya. Ini tidak harus secara langsung oleh masyarakat desa. Kemudian BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan, ya, berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, maka pemerintah desa dan atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah di desa. Kemudian musyawarah desa atau forum musyawarah antar badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa dan unsur lain, ya, untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian hasil musyawarah tersebut dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah, dijadikan dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan
kebijakan pemerintahan desa. Jadi BPD ini memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pemerintahan desa. Nah, kemudian peraturan desa, ya. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, ya, merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau perda ataupun semua peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, maka peraturan desa tidak boleh bertentangan dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, seperti terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, kemudian terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, kemudian terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, dan sebagainya, ya. Nah, sebagai sebuah produk hukum, produk politik, ya, jadi peraturan desa merupakan produk politik, maka peraturan desa ini diproses secara demokratis dan partisipatif, ya. Jadi harus mengikut sertakan setiap elemen dari masyarakat. Kemudian masyarakat desa mempunyai hak, ya, dalam mempengaruhi, ya, mengusulkan, memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa ini. Oke, juga peraturan desa mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa, pelaksananya diawasi oleh masyarakat dan BPD, ya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Perdes senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat, mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan dari masyarakat desa itu sendiri. Jika ada pelanggaran dalam Perdes ini, maka BPD memiliki kewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut, ya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPD. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD, ya, dalam kaitannya dengan peraturan desa ini. Selain BPD, masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan dari peraturan desa, ya. Tidak hanya peraturan desa, di desa itu juga terdapat jenis peraturan yang lain, ya, seperti adanya peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa, ya. Nah, bedanya antara misalnya peraturan desa dan peraturan kepala desa adalah Perdes itu dia bersifat umum, ya, dia mengatur segala hal yang menjadi kewenangan desa, ya, dan juga mengikat semua orang yang berada di lingkup desa, dan dia ditetapkan bersama-sama antara kepala desa dan BPD, ya. Sementara peraturan kepala desa itu ditetapkan sendiri oleh kepala desa, ya, tentu dengan setelah berkoordinasi dengan perangkat desa yang lain, ya, tapi tidak melibatkan BPD, ya. Dan dalam hal ini materinya peraturan kepala desa itu adalah merupakan tindak lanjut atau rincian pengaturan secara teknis terkait apa yang diatur oleh peraturan desa ataupun peraturan perundang-undangan yang lain yang di atasnya. Misalnya adalah ada peraturan desa tentang APBDes, ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan kepala desa terkait atau tentang rincian APBDes, ya. Jadi Perkades itu merupakan peraturan operasional atau tindak lanjut dari peraturan desa. Yang ke-8 yang diatur dalam undang-undang ini adalah pemilihan kepala desa, ya. Nah, kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 tahun, ya. Jadi kepala desa itu memiliki masa jabatan 6 tahun. Kemudian diatur juga paling banyak 3 kali masa jabatan, ya. Tidak boleh lebih dari 3 kali masa jabatan, ya. Baik itu berturut-turut atau secara tidak berturut-turut, ya. Kemudian pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat, ya, seperti
yang tadi kita telah jelaskan. Ini berbeda dengan desa adat ya. Itu tergantung kepada hukum adat yang berlaku tentang pemilihan kepala desa adat. Kemudian khusus mengenai pemilihan kepala desa dan undang-undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak ya. Jadi dalam undang-undang ini mengatur agar pilkades itu dilakukan secara serentak ya, untuk satu wilayah kabupaten atau kota. Tentunya dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD kabupaten kota. Oke, jadi tidak harus serentak semua desa yang ada di kabupaten kota, tapi bisa dilakukan serentak secara bergelombang ya, sepanjang diatur dalam perda kabupaten ataupun kota ya. Nah, sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak tersebut, maka dalam undang-undang ini diatur mengenai pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Jadi undang-undang ini juga mengatur terkait dengan pengisian jabatan kepala desa yang berhenti ataupun diberhentikan sebelum habis masa jabatan ya. Karena jika pelaksanaan pemilihan secara serentak ini tentu ada daerah atau desa yang masa jabatan kepala desanya belum genap 6 tahun ya, misalnya 3 bulan lagi baru 6 tahun, atau harusnya 3 bulan sebelum pemilihan serentak sudah pemilihan. Nah, itu memerlukan adanya pengisian jabatan kepala desa ya. Nah, itu diatur dalam pasal-pasal tertentu di undang-undang ini. Mohon untuk diperhatikan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Kemudian jabatan kepala desa adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi desa adat ya. Dalam hal ini, jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa adat, maka Pemda itu menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat desa adat ya. Dapat menetapkan penjabat dari masyarakat desa adat yang bersangkutan. Kemudian sumber pendapatan desa ya. Desa memiliki sumber pendapatan yang terdiri atas PADES, kemudian pajak bagi hasil daerah dan retribusi daerah, kemudian bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota, kemudian alokasi anggaran dari APBDes, dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, kemudian bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran dan APBD kabupaten kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Nah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan anggaran dan APBD kabupaten kota itu diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan daerah yang bersangkutan ya. Kemudian sumber pendapatan lain dapat diusahakan oleh desa ya, berasal dari misalnya BUMDes ya, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan yang tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya yang tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemda itu paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dianggap atau disebut sebagai alokasi dana desa. Kemudian alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Yang ke-10 juga diatur terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa ini menggunakan 2 pendekatan. Jadi kita mengenal ada 2 pendekatan yang digunakan dalam membangun desa, yaitu desa membangun dan membangun desa. Nah, maknanya berbeda. Desa membangun ini maksudnya adalah desa itu tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, tapi desa itu dia sebagai subjek pembangunan.
mulai dari perencanaan dan sebagainya hingga pelaksanaan itu desa sebagai subjek utama dalam pembangunan. Kemudian juga ada pendekatan yang kedua, yaitu konsep membangun desa. Artinya juga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mensupport desa dalam membangun desa itu sendiri. Jadi ada dua konsep ini digabungkan sehingga dapat diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya seperti yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, desa dalam menyusun perencanaan pembangunan juga harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Kemudian dokumen rencana pembangunan desa itu dijadikan dasar penyusunan APBDes. Kemudian terdapat Musrenbang Des, itu perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Jadi partisipasi masyarakat desa sangat diharapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini. Dalam Musrenbang Des itu ditetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan masing-masing pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Kemudian dilaksanakan secara gotong royong, dan pelaksanaan program sektor Program sektor maksudnya adalah program-program yang berasal dari kementerian sektor ataupun dinas-dinas terkait itu yang masuk ke desa itu harus diinformasikan kepada pemerintah desa sehingga bisa diintegrasikan dalam rencana pembangunan desa. Kemudian terkait dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, maka terdapat pembangunan kawasan perdesaan, yaitu kawasan pembangunan yang terdiri dari beberapa desa dalam satu kabupaten kota untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan sebagainya. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan yang melibatkan beberapa desa tersebut dibahas bersama oleh pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten Kota, dan juga pemerintah desa. Kemudian yang ke-11 adalah lembaga kemasyarakatan desa. Jadi di desa itu selain ada kepala desa, badan permusyawaratan desa, juga terdapat lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, kemudian Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Nah, tugas atau fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa tersebut adalah untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Nah, lembaga kemasyarakatan desa itu berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat itu lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Yang ke-12 adalah lembaga adat desa. Dalam undang-undang ini juga dibahas tentang lembaga adat desa. Lembaga adat desa itu diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum tersebut, kita mengenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat hukum adat itu memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan dan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Nah, sama dengan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang ada di desa itu merupakan mitra dari pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Kemudian
Yang terakhir adalah ketentuan khusus, ini bagi Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat ya. Untuk sebagai dasar bagi pemerintah daerah kabupaten kota untuk menetapkan kebijakan mengenai pengaturan desa, maka selain memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, juga harus memperhatikan terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan kekhususan ya sebagai daerah otonomi khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bagi tentang pemerintahan Aceh bagi Provinsi Aceh. Demikianlah yang dapat saya jelaskan terkait dengan penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tentang desa atau Undang-Undang Desa. Untuk lebih detail tentu kita harus membaca secara utuh setiap pasal dan setiap bab dalam undang-undang ini sehingga didapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait dengan setiap aspek-aspek teknis yang diatur dalam undang-undang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.